Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret ini dengan bertandang ke Australia dan juga bermain di kandang sendiri. Jelang duel penting bulan Maret ini, skuad Garuda tampaknya harus kehilangan dua pemain andalannya yaitu Ragnar Uratmangun dan Justin Hubner karena akumulasi kartu kuning. Sehingga dua pilar Timnas Indonesia tersebut harus absen ketika melawan Australia dan Batu bisa dimainkan ketika menghadapi Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Hilangnya Ragnar Uratmangun pada laga melawan Australia ini tentu membuat pelatih Patrick Kluivert mencari pemain pengganti untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Selain nama Ola Romeni yang dipanggil untuk mengisi lini depan, salah satu opsi striker lain yang ternyata dipilih oleh Patrick Kluivert adalah Septian Bagaskara. Septian sendiri adalah pemain kelahiran Kediri tahun 1997. Ia saat ini menjadi pesepak bola profesional yang berposisi sebagai striker. Septian menjadi striker lokal yang sangat menonjol di Liga 1 musim ini. Pemain yang saat ini membela Dewa United ini memang dirasa cocok untuk dipanggil ke Timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Septian Bagaskara diam-diam rupanya menunjukkan performa terbaiknya dengan total saat ini telah mencetak 7 gol 1 assist pada musim ini. Mantan pemain Rans Nusantara ini masuk ke dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga 1 musim ini di posisi 15 besar. Septian Bagaskara hanya kalah dengan pemain lokal lain yang lebih subur di Liga 1 yaitu rekan satu timnya Egy Maulana Fikri. Bersama Dewa United saat ini, Septian David seperti menjalani karir manisnya di sepak bola. Sebelum bergabung dengan Dewa United, ia tampil bersama Rans Nusantara pada musim 2022-2023 dan pada musim tersebut ia hanya mampu mencetak 4 gol saja. Sebenarnya Septian bukanlah nama baru di Timnas Indonesia. Pada musim 2019, ia pernah dipanggil ke skuad Garuda meski hanya bermain sebanyak 1 kali melawan Thailand dalam ajang Merlion Cup. Maka itu, dalam pemanggilannya kali ini, ia perlu beradaptasi lebih cepat supaya bisa menyatu dengan pemain-pemain yang memiliki jam terbang di Eropa. Patrick Kluivert sendiri beberapa kali melihat pertandingan Dewa United dan bahkan melihat sesi latihan tim asal Banten tersebut. Maka tak heran bila nama Septian Bagaskara bisa masuk ke dalam pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Yang jelas pemain lokal satu ini terbilang perlu sekali memiliki jam terbang lebih supaya bisa menjadi regenerasi Timnas Indonesia. Meski nantinya Bagaskara harus bersaing dengan Ramadan Sananta dan juga Ola Romeni. Namun bukan tak mungkin Bagaskara menjadi pilihan utama bagi Patrick Kluivert. Kehebatan dari Septian Bagaskara memang perlu diuji di Timnas Indonesia. Apakah kehebatannya hanya pada level domestik saja? Atau justru insting tajamnya bisa merobek jala gawang tim yang memiliki level Asia bahkan dunia? Menarik untuk kita tunggu gebrakan dari Septian Bagaskara pada bulan Maret ini. Timnas Indonesia memang memerlukan regenerasi pemain yang layak bermain bagi tim nasional. Skuad Garuda perlu sekali memperhatikan pemain-pemain yang berlaga di Liga 1 barangkali terdapat pemain yang memiliki potensi menarik untuk dicoba di Timnas Indonesia. Regenerasi pemain tentu sangat diperlukan untuk tahun-tahun selanjutnya mengingat umur setiap pemain Timnas Indonesia pasti semakin bertambah dan akan sangat sulit bersaing di level yang tinggi. Maka itu PSSI perlu menyiapkan pemain muda yang siap bermain untuk Timnas Indonesia dengan visi permainan yang modern sehingga skuad Garuda nantinya tak redup lagi kembali ke era ke-8. Yang jelas soal pemain keturunan pasti ada batas peraturannya dan tidak selamanya akan memakai pemain keturunan atau naturalisasi. Maka ketergantungan terhadap pemain naturalisasi perlu di-stop dan federasi harus terjun ke lapangan untuk melihat potensi pemain yang berasal dari Liga 1 maupun pemain yang berasal dari pembinaan usia dini seperti akademi.